Makasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Panja, Ketua dan Wakil Ketua Komisi juga, anggota Panja BPIH Komisi 8 DPR RI, dan Dirjen PHU, Badan Penyelenggara Haji, Kapus Kesehatan Haji, Kemenkes, dan semua yang hadir. Karena angka-angka ini nanti mungkin dikonsolidasikan dan dirapikan di FGD, maka saya tidak mau nyoroti tentang angka-angka, hanya mungkin nanti akan mempertanyakan. Yang pertama sebelum lupa, warning usia tadi, saya setuju. Jadi karena nggak tahu ini nanti akan keluarnya kapan surat resminya, tapi saya kira ini menjadi bahan untuk diskusi dan betul-betul diskemakan. Lansia itu berarti dibongkar itu data dibongkar supaya nanti pada saatnya ini pada saatnya dia gilirannya dia tidak melampaui, saya kira begitu, atau mungkin di minus berapa gitu, minus berapa tahun. Ini yang pertama tentang warning usia. Kemudian yang kedua tentang petugas kesehatan. Saya ini juga bukan karena penjelasan, tetapi karena dari tahun ke tahun mendengar yang haji, saya juga 2008 bersama rombongan itu betapa sangat pentingnya petugas kesehatan. Dan kalau rasio ideal ini tidak dipenuhi, nampaknya mungkin terus akan dari tahun ke tahun akan selalu berulang overload, dan dia ngurusi orang supaya sehat, dianya sendiri nanti akan menjadi tidak sehat. Tidak seluruhnya dokter, soalnya ada juga perawat dan sebagainya, tapi perawat pun di sana sangat berarti. Nah, oleh karenanya saya kira dia akan punya hak untuk juga menjaga kesehatan dan juga punya hak lain, yaitu ibadah. Supaya dia juga, saya kira hampir semua petugas kesehatan itu sunah-sunah tidak dilakukan. Jadi hanya yang wajib-wajib saja itu. Jadi menurut saya ini harus serius, perhatian bagaimana menuju kepada ideal rasio petugas. Kalau saya banyak mendapatkan keluhan tentang petugas-petugas lain. Ini saya nggak tahu rincinya, karena ada yang dianggap tidak efektif, tidak punya manfaat, nah begitu kira-kira. Tetapi kalau petugas kesehatan itu betul-betul ini tidak ada yang lain gitu. Ini kasihan dia. Ini yang lain seperti ini semuanya. Menurut saya ini perlu dibuat rencana bagaimana caranya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan bagi jamaah haji ke depan juga. Jadi tidak hanya sekarang. Terus ini saya tadi lihat paparan itu ini ada yang dibintangi anggaran belum tersedia. Biaya penyelenggaraan kesehatan haji dibebankan pada APBN tapi belum tersedia. Ini saya butuh penjelasan lebih komplit lagi. Yang terakhir ini kesehatan ya. Ini tergantung juga dari raw input masyarakat kita ini sumbernya adalah tidak bugar. 76% tidak bugar. Bahkan 53,6% itu sangat tidak bugar. Dari 76 itu ada yang sangat tidak bugar. Yang bugar itu cuma 5,86%. Berarti termasuk yang mau berangkat haji. Nah, kalau kemudian manasiknya hanya ibadah, tapi mulai kapan dia mempersiapkan kesehatan, ini tidak ada skema buat menjaga kesehatan, saya kira ya
siap-siap saja. Memang yang wafat berkurang. Mungkin karena malaikat Israilnya tidak datang. Gitu. Iya, tapi kalau ini artinya kan meninggal atau tidak kan bukan urusan dokter. Saya kira ini ya usaha kita supaya usaha harapan hidup kita panjang dan sebagainya itu kan memperbanyak puskesmas dan itu kan hanya usaha. Tapi kan tergantung malaikatnya datang apa enggak. Kalau malaikat enggak datang ya ini kebetulan aja malaikatnya enggak datang sehingga mungkin berkurang. Tetapi yang tadi disebut demensia dan sebagainya sehat itu kan kata WHO, health is a state of complete physical, mental well-being, dan seterusnya. And not merely the absence of disease or infirmity. Wah, gaya. Kalau kayak gitu kan berarti, makanya kan tadi kalau nggak pakai kacamata, ya berarti nggak pakai tongkat, nggak pakai alat dan sebagainya, nggak layak semua untuk berangkat ini. Jangan-jangan 50 tahun ke atas sudah nggak layak untuk berangkat haji. Menurut saya, minta tolong ini memang usernya Dirjen PHU atau mungkin nanti badan penyelenggara haji. Tapi ini order itu request ke Kementerian Kesehatan. Untuk Indonesia saja kita masih keteteran kebugarannya dan kesehatannya. Apalagi khusus untuk yang mau berangkat haji harus ada skema. Kapan? Jadi kalau ada silabus atau kurikulum manasik haji itu begini, itu isinya adalah ibadah. Menurut saya ada kurikulum atau silabus begini syaratnya supaya tadi kalau dibawa ke ustadz-ustadz ini istitoah dari segi kesehatan. Kalau enggak nanti tadi Pak Husni kacamata nggak bisa dilepas, nggak lihat, bureng tuh nggak bisa dibaca. Iya, meskipun nggak dibaca juga tetap nangis karena tulisannya Arab, nggak bisa Mbak. Jadi ini yang ketiga menurut saya ini agak serius. Mungkin Pak Dirjen sih sekarang sudah ini nanti ke Badan Penyelenggara Haji. Menurut saya ini udah deket. Jadi kalau bisa diskusi lebih ini intensif lagi, silabus atau apa, mungkin dititipkan kalau memang tidak ada petugasnya, dititipkan ke siapa? Ke BIHU atau ke siapa? Ini mau tolong materi ini tentang makanan, tentang ini. Masa tadi ada batuk onta. Jadi katanya kalau sudah diketahui bahwa penyakitnya akan begini, berarti kan antisipasinya seperti apa supaya tidak kesana mesti batuk. Yang tidak batuk berarti onta. Itu kan. Ini kan menurut saya berarti kita enggak pernah mengantisipasi bagaimana supaya orang dari sini ke sana tetap bisa adaptasi, kesehatannya tetap terjaga. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.